mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah di tauhid? Bagus. Ketika wasilah itu ketika wasilah itu menyampaikan kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus soleh, apakah wasilah itu dapat kita benarkan? Dibenarkan. Apa yang salah? Nah, saya tanya ketika tauhid uluhiyah, asma wa sifat, dan tauhid ar-rububiyah, apa yang salah itu? ya, Apa yang saya salah? sampaikan ketika wasilah dipakai atau menyampaikan kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus soleh, itu salah atau benar? Apa yang salah? Enggak, saya tanya dulu, salah atau benar wasilah seperti itu? Apa yang salah? Saya tanya apa yang salah. Anda katakan salah tuh. Bagus Apa ya. yang salah? On cam Yang dulu bang. siapa yang mengatakan ini? Siapa yang On membagi cam, tauhid? on cam dulu. Siapa yang membagi tauhid menjadi 3? Ini, aduh orangnya enggak bisa on cam. Yang membagi tauhid jadi 3 Ibnu Abdul Wahab dalam kitabnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Tamimi. Nah, yang salah itu bang, dia menganggap bahwasanya orang kafir bertauhid rububiyah. Kemudian kita jasimkan orang kafir bertauhid rububiyah. Itu satu dari sekian kesalahan yang ada pada 3 tauhid. Di mana Anda mengatakan demikian? Jangan polis tanpa ada bukti, kawan. Oke, sip. Dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah. Dalam kitab tauhid atau kitab Al-Usul Salasah, bisa kita buka bersama-sama. Anda bisa buka buku Al-Usul Salasah, coba buka. Terus buka kitab Al-Usul Salasah. Di mana di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki banyak kitab. Di antaranya Ar-Risalatul Mufidah, Qad Arba'a, Kitab Tauhid. Antum sudah baca? Ar-Risalatul Mufidah kitabnya Ibnu Abdul Wahab atau bukan? Biar antum ndak bingung bang, saya kasih tahu ini. Mau suruh on cam tapi akunnya ndak bisa on cam. Nah, kitab Ar-Risalatul Mufidah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi yang mati hina tahun 1206 Hijriah. Itu mengatakan amma tauhidur rububiyah fahuwa alladhi aqarra bihil kuffar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Simpel saja. Di mana hadis Nabi yang mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Sahih. Apa yang salah? Abu Lahab atau Abu Lahab? Abu Lahab percaya tidak sama Tuhan. Apa? Abu Lahab percaya tidak Allah menciptakan. Di mana itu Abu Lahab? Tidak tahu saya. Di mana mereka mengatakan begitu? Abu Lahab, Nabi Muhammad SAW ketika bertanya kepada orang-orang kafir, ditanya kepada siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang memberikan rezeki? Mereka jawab Allah. Bagus. Apakah itu sudah menjadi tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah. Mama tauhid rububiyah. Mama tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Iya, bagus ini. Tauhid rububiyah itu apa? Yang dikatakan oleh Allah dalam perbuatannya. Dalam perbuatannya kan? Antum sudah baca kitabnya Ibnu Abdul Wahab yang membahas tentang apa itu tauhid rububiyah? Sudah. Paham. Kita Al-Usul Salasah Qad Arba'ah. Alhamdulillah. Bagus. Saya bawakan kepada antum pernyataan Ibnu Abdul Wahab di dalam tauhid rububiyah. Ini bagus ini. Cuman sayang antum tidak bisa on cam. Ahsan antum bisa on cam. Suara antum mirip kok suara kawan saya lagi. Repot. Antum dapat penjelasan tauhid rububiyah dari mana bang? Pelajari. Di kitab Al-Usul Salasah. Nah. Sama Al-Usul Salasah itu mengatakan bahwasanya orang kafir bertauhid rububiyah. Dia perjelas di situ. Sahih. Apa yang salah? Ini yang salah bang. Antum coba tanyakan Nasrani Yahudi atau orang Nasrani, tanya mereka siapa yang menciptakan, siapa yang matikan, mereka akan jawab Allah. Jadi orang Nasrani itu atau orang kalau orang Kristen sekarang? Betul. Coba tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan. Ini kata Ibnu Abdul Wahab. Catatannya Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Majmu'atur Rasail fit Tauhid wal Iman.
Dia mengatakan fa idza qila laka is'al farqa baina tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah. Apabila dikatakan kepada kamu, jelaskan perbedaan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, apa yang dia katakan? Fakul, maka katakanlah tauhid rububiyah fi'lur rabb mislul khalqi wal rizqi wal ihya wal imata wa inzalil matar wa imbatin nabat wa tadbiril umur. Tauhid rububiyah adalah perbuatan Tuhan, semisal menciptakan, intinya bahasa sederhana, dia usah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, mengatur, menghidupkan, itu semua perbuatan kan. Orang kafir di zaman Nabi apakah meyakini Allah adalah satu-satunya yang menurunkan hujan? Intinya mereka meyakini Allah yang mengatur hujan. Saya tanya, orang menurunkan hujan adalah yang menurunkan hujan adalah Allah satu-satunya. Intinya mereka meyakini itu kan. Saya tanya, mereka berkeyakinan seperti itu. Kalau Anda jawab dulu. Antum tahu tidak definisi tauhid rububiyah? Ini saya baru bawakan tadi. Barusan saya bawakan. Itu saya bilang. Kalau mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah artinya mereka dengan keyakinan bahwasanya Allah yang mengatur hujan, mengatur mereka meyakini seperti itu. Iya. Iya, betul. Baca di mana? Atau tidak baca Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya ketika Anda mengatakan kepada mereka siapa yang mengatur, ada di situ mereka dikatakan bahwasanya yang siapa yang menurunkan hujan ada. Tidak disebutkan situ kan, tapi saya kasih tahu fakta sejarah. Itu mewakili sebab pertanyaan-pertanyaan semua seputar rububiyah Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatannya Allah. Itu kan pemahaman Ibnu Abdul Wahab, sedangkan pemahaman salafus saleh tidak seperti itu. Bukan cuma Syekh Muhammad Al-Wahhab, tapi banyak ulama-ulama yang lainnya. Kenapa Anda hanya menyebutkan Syekh Muhammad Al-Wahhab? Saya kasih tahu fakta sejarah yang Ibnu Abdul Wahhab sendiri pun tidak tahu sampai dia mati. Begini. Antum perhatikan baik-baik, apakah orang kafir di zaman Nabi itu menganggap Allah satu-satunya menurunkan hujan? Di dalam kitab Sirah Ibni Hisam, yang beliau adalah salah satu salafus soleh, beliau meninggal tahun 213 Hijriah. Apa yang beliau katakan? Ketika Imlik bin Laut berkata melihat orang-orang menyembah berhala. Kalau Imlik bin Laut ro'ahum ya'budunal asnam, Imlik bin Laut bin Sam bin Nuh ketika melihat mereka orang-orang kafir menyembah berhala, Imlik bin Laut berkata kepada mereka, faqala lahum mahadihil asnam allati arakum ta'budun, apa berhala ini yang aku lihat kalian menyembahnya? Faqalu lahu, maka mereka berkata, hadihi asnamun, ini berhala-berhala, na'buduha, kami menyembahnya, wa nastamtiruha, dan kemudian kami meminta hujan kepadanya, fatumtiruna, kemudian berhala itu menurunkan hujan kepada kami. Pertanyaan saya, apakah ini selaras dengan 3 tauhid atau tauhid rububiyah? Simpel bang, dari salaf loh. Simpel. Tauhid orang kafir, tauhid Ibnu Abdul Wahab mengatakan tauhid rububiyah harus meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya yang menghidupkan, satu-satunya yang mematikan, satu-satunya yang mengatur keadaan, satu-satunya yang menurunkan hujan, satu-satunya menumbuhkan makanan, menumbuhkan tanaman. Apakah orang kafir menganggap Allah satu-satunya yang menurunkan hujan? Tidak. Mereka menganggap ada sesuatu selain Allah yang menurunkan hujan, yaitu berhala, dan itu dikatakan oleh salafus soleh. Pertanyaan simpel, apakah ini sesuai dengan tauhid rububiyah yang bahkan dikatakan sendiri oleh Ibnu Abdul Wahab? Gampang bang, silakan jawab. Simpel tuh.
Ada Wahabi yang mau jawab yang lain lagi. Allah, tuh kadang kasihan dia. Tuh ini orangnya kemana ini? Mute. Nggak mute, sudah kita apa namanya bilang untuk open mic. Rububiyah. Ada yang tanya suruh terangkan rububiyah. Sudah saya bacakan tadi bang. Kalau antum nyimak ya, insya Allah paham. Gimana bang? Poinnya saja. Apa sih poinnya dari tauhid rububiyah? Apa sih poinnya? Tauhid rububiyah menurut Ibnu Abdul Wahab adalah mengesahkan, menganggap Allah adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, Ya, satu-satunya yang menghidupkan, satu-satunya yang mematikan, satu-satunya yang menurunkan hujan, Nah, satu-satunya yang menumbuhkan tanaman, satu-satunya yang mengatur keadaan. Sedangkan orang kafir di zaman Nabi itu menganggap ada sesuatu selain Allah yang menurunkan hujan. Apakah mereka masih bertauhid rububiyah atau syirik di dalam rububiyah? syirik dan rububiyah. Intinya tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah dalam tauhid rububiyah. Iya, apakah orang kafir di zaman Nabi masih mengesahkan Allah di dalam rububiyah, sedangkan mereka menganggap ada sesuatu selain Allah yang menurunkan hujan? Iya. Nah, kembali ke historinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada banyak kaum. Kaum kafir kan banyak macamnya. Ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah matahari dan seterusnya kan. Nah, yang saya bahas ini orang kafir di tanah Arab. Ini barusan ini yang saya bacakan ke antum dari di tanah Arab, betul di tanah Arab. Nabi Muhammad SAW mendapati kaum yang penyembahannya banyak, dengan keyakinan yang beragam. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan gelar yang sama, kafir. Apakah orang yang menyembah kepada matahari, menyembah kepada patung, apakah gelarnya berbeda? Tidak, sama saja gelarnya. Iya, kafir. Dan mereka tidak bertauhid rububiyah. Apapun perbedaannya, intinya ketika mereka telah menyimpang dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kafir sudah. Itu intinya kan. Makanya langsung tarik intinya. Sekarang pertanyaan, kenapa Ibnu Abdul Wahab mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah? Iya, karena sebagian orang kafir memang ternyata ada yang menyembah dan meyakini bahwasanya Allah itu yang menurunkan hujan, yang mengatur rezeki, jodoh. Gimana coba bawakan saya dalilnya? Orang kafir Arab memang meyakini bahwasanya meyakini Allah itu, meyakini tauhid rububiyah, di mana dalil? Selesai. Halas intahal kalam. Nggak ada bang. Antum mau cari sampai dimanapun, tidak bakal ada satupun salafus soleh yang mengatakan secara eksplisit orang kafir bertauhid rububiyah, itu nggak bakal ada. Kalau ada tinggal bawa, simple. Siapa jalan lurus ini, dinaikkan saja.
Tufatul 1 jam 12. Ustaz Jian, mana Ustaz Jian? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, monggo Ustaz. Ini waktunya antum bikin teh ya? Bikin kopi. Bikin kopi. Ya Allah. Silakan Ustadz siapa namanya tadi? Ustadz Tri Sultan. Ini Tri Sultan asal muasal dari Tri Tauhid kah? Tidak. Tri soal namanya. Dengarkan deh. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun. Buka. Coba buka Quran surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Kesepakatannya begini. Kalau memang membawa ayat, bawakan tafsiran atau penjelasan ulamanya. Nah. Sepakat ya? Baik. Coba antum. Coba kurang jelas apa itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam buka surah Al-Mu'minun. Coba buka Quran surah Al-Mu'min. Kurang jelas apa itu coba. Surah Al-Mu'minun ayat berapa? Quran surah Al-Mu'minun 86 sampai 89. Al-Mu'minun 86 sampai 89. Oke. Qul ma rabbus samawati 9. Mana ya kitab saya? Taqsim 2. Ini. Oh, bukan. Al-Mu'minun ya apa teh? 85 ya? Apaan tadi berapa, Pak? Oh, buset, mana orangnya? Nah, ini diskusi. Jangan Dapat. bisik. Gak boleh bisik-bisik, nanti orang tahu. Apa? Buka surah Al-Mu'minun ayat 86 89. Yang pada intinya ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang Jangan bilang kafir, intinya dulu. Jangan bilang inti dulu, Baca. antum terjemahin dulu. Coba terus tuh pakai antum tafsir yang apa? bacakan. Coba antum bacakan. Antum yang membawa ayat, antum yang jelasin lah. Nanti kalau antum begitu polanya, saya tampilkan kitab Fulan bin Fulan, terus saya baca, antum mau nggak gitu? Coba antum yang Iya. bawa dalil, apa yang baca, jelasin tafsir apa, siapa ulamanya, kan begitu. Silakan. Coba antum bacakan. Silakan. Kurang jelas apa itu ayat? Bawa tafsir. Kurang jelas apa itu ayat? Kurang apa jelas apa ayat? Wah Pak, kalau mainnya terjemahan, kita ini bahaya loh. Apa kurangnya antum jelaskan bawa tafsir ulama gitu minimal. Coba. Wah parah ini main terjemahan. Coba Pak, apa tafsir apa yang antum mau pakai? Dari mana tidak poinnya itu? Dari mana tidak poinnya? Antum belum jelasin apa-apa. Jelasin ayat belum, tafsirnya belum. Malah maksa saya terima. Gimana sih? Ini nggak ilmiah begini. Tidak ilmiah bagaimana? Tidak Ilmiah jelas itu betul gini, saya bilang. Kalau bawa ayat Quran, pakai tafsirannya. Antum kan bukan ulama ya. Saya bukan ulama, antum bukan ulama. Jadi mau tidak mau, kita jangan memahami Al-Quran itu dengan akal dan nafsu kita. Apalagi terjemahan. Yang saya inginkan, antum jelasin, silahkan. Pakai tafsirannya gitu loh. Begini, antum kan yang
yang apa namanya, yang bantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Kak, orang saya bukan yang membantah Allah. Saya ingin meluruskan, kalau pemahamannya terjemahan, ya ujungnya begini. Maksud saya gitu. Kalau kita apa memahami Al-Quran secara ujungnya bagaimana? terjemahan, Ujungnya bagaimana? ujungnya itu akan membela orang-orang musyrik. Orang musyrik kita katakan bertauhid rububiyah. Apa salahnya? Kok apa salahnya? Itu bertentangan dengan para alim ulama, bertentangan dengan nas, dalil-dalil yang lain. Siapa yang bertentangan? Contoh, sebagaimana yang ada di dalam kitab Tauhid 3 ya. Gini contohnya. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab itu bukan ulama atau bukan? Kalau ulama banyak ulama, Pak. Zamakhsyari itu pemimpin Mu'tazilah, itu ulama loh. Iya. Nah, jadi Tapi apakah ketika seorang ulama itu dia maksum? Ih, Kan tidak. Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, apakah mereka bukan ulama? Ulama tidak maksum. Kalau Iya. memang keliru ya kita bilang. Iya. Saya nggak betul. menolak mereka ulama. Mereka Betul. ulama Mu'tazilah, Asy'ariyah, Ahlu Sunnah, Musyabbihah, Qadariyah, itu banyak ulama-ulama dahulu, Ustaz. Kita nggak bilang apakah mereka bukan semua kita ulama. terima? Apa? Apakah mereka semua kita terima? Justru karena kita tidak menerima semua, kita melihat mana yang sesuai dengan dalil atau tidak, kan begitu? Apakah Anda takut ulama antum dikoreksi, begitu? Kenapa takut? Nah, kalau tidak takut, yuk kita baca. Dalam kitab Bahrul Muhit, Tafsir Bahrul Muhit, karya Al-Imam Muhammad bin Yusuf, yang masyhur dengan Abu Hayyan Al-Andalusi. Ya, dari Spanyol ini. Juz yang 9, di pembahasan surah At-Tur ayat 36. Jadi ini tentang pembahasan di bal la yuqinun, di ayat bal la yuqinun. Idza su'ilu, apabila orang-orang musyrik ini apabila mereka ditanyai, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Qalu, mereka jawab Allah. Kalau Wahabi motongnya sampai sini, dipotong, oh bertauhid. Padahal wahum syakkuna fima yaquluna la yuqinun. Akan tetapi mereka itu ragu bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Mereka tidak yakin Allah lah pencipta langit dan bumi. Nah, sebuah ucapan yang lahir dari keraguan itu bukan tauhid. Tauhid itu harus yakin. Sedangkan antum dari tadi saya dengerin di awal sebelum saya naik, Anda menyatakan bahwa mereka yakin Allah lah satu-satunya pencipta alam. Tidak, mereka tidak yakin. Ini bisa cek sendiri. Antum mau screenshot juga boleh, nggak apa-apa. Tafsir Bahrul Muhit, juz 9, cetakan Darul Fikr. Ya, buka surah At-Tur ayat 36. Mereka tidak yakin, Ustadi. Ya. Kemudian saya tunjukkan lagi, ya udahlah, gimana kalau yang kontemporer? Kontemporer seperti Tafsir Wasit, karya Syekh Dr. Wabah Al-Zuhaili. Di ayat yang sama, ayat surah At-Tur, nih, At-Tur 36. Apa kata beliau? Bal fil waqi', bahkan faktanya, annahum ghairu mustaqinina haqqan. Orang-orang musyrik itu, mereka tidak yakin haqqan akan sebagai kebenaran bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Mereka nggak yakin. Khilafan li iqrarihim, berbeda dengan ikrar mereka. Mereka hanya ikrar di mulut. Ya, kalau ditanya ya Allah, tapi mereka ragu. Fahum la yuqinuna, orang-orang musyrik ini tidak yakin, wala yanzuruna, dan mereka tidak merenungi akan sebagai nazar yang membawaki mereka kepada yakin, Ustaz. Jadi mengatakan mereka yakin, ini nggak ada dalil gitu loh. Oh, saya nggak mau di situ. Tafsir Qurtubi, oke, kita bawa tafsir Al-Qurtubi. Jami'ul Ahkam Al-Quran, karya siapa? Abu Ahmad Ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. Jilid yang ke-8, juz 15-16, di surah Ad-Dukhan. Surah Dukhan ayat berapa ini saya lupa ya. Ayat 10-11 lah, kalau bukan ini ayat 9, ayat 9. Ya, ayat 9. Pada bunyi ayat begini. Rabbukum, ya. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin
Terus bal, perhatikan, balhum, bahkan atau akan tetapi, hum fi syakki yal'abun. Orang-orang musyrik itu dalam keraguan mereka bermain-main. Perhatikan. Laisu ala yaqinin fima yadharunahu minal imani wal iqrar. Orang-orang musyrik itu bukan berada di atas keyakinan atas hal-hal apa saja yang mereka nampakkan di perkataan mereka. Innallaha khaliqahum, Allah ini pencipta. Itu nggak yakin. Mereka hanya menampakkannya di depan Nabi Muhammad SAW. Wa innama, dan hanya saja, yaqulunahu li taqlidi abaihim. Mereka bilang Allah sebagai pencipta langit dan bumi karena taklid, mengikuti nenek moyang mereka. Min ghairi ilmin, daripada ilmu. Fahum fi syakkin, adapun mereka dalam keraguan. Wa in tawahamu, meskipun mengwaham bahwa sesungguh mereka itu beriman, fahum yal'abun, akan tetapi mereka itu sebenarnya bermain-main fi dinihim, pada agama mereka, bima yu'annu lahum min ghairi hujjah. Oh, saya nggak mau, saya mau di kitab lain. Ada banyak sekali di sini. Cukup. Saya punya 21 tafsir lebih yang menyatakan bahwa orang musyrik itu ragu di ucapan mereka. Mereka hanya bermain-main, Ustaz. Antum mau tafsir Ibnu Abbas, saya juga bisa tampilin Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga mengatakan mereka ragu di rububiyah. Gitu, Ustaz. Cukup. Sama-sama. Gimana? Masih yakin bahwa orang musyrik itu bertauhid rububiyah? Atau mau aneh tampilin lagi? Cukup. Gimana? Berarti Biru atau enggak? yang menjadi itu kan. Oh, coba. Apa? Yang menjadi hukum, karena kan kita tidak tahu malah. Kita tidak menghakimi keyakinan seseorang. Yang kita hakimi, kita tidak meyakini keyakinan seseorang. Yang kita sedang bahas di sini sebuah teori atau konsep. Nah, 3 tauhid ini merupakan konsep yang diajarkan dalam ajaran Salafi Wahabi untuk orang-orang awam atau untuk awal-awal. Siapapun begitu, iya. Sebagaimana aswaja. Aswaja itu kalau untuk pemula pasti diajarin konsep awal apa? Sifat 20. Adapun Wahabi atau Salafi Wahabi, konsep yang diajarkan awal mulanya apa dalam tauhid? Tauhid 3. Gitu. Saya jujur, Ustaz, antum mau tunjukkan kitab Wahabi yang lain, saya banyak kitab Wahabi. Syarah Kasyfus Syubhat, Shalih Fauzan, Majmu' Fatawa Ibn Bas. Bahkan Ustaz, bukan maksud saya sombong ya. Kalau antum mau minta data tentang Wahabi ini, mungkin saya lebih Wahabi ketimbang Wahabi. Begini. Coba. Apa antum mempermasalahkan dari 3 tauhid? Saya tidak mesti harus 3 tauhid. Kita bagian 3 tauhid kan. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tidak ada masalah. Mau bagi 2, bagi 4, bagi berapa terserah. Berarti boleh menambah-nambah gitu ya. Boleh ditambah, boleh dikurang gitu maksudnya ya. Intinya itu mengesahkan Allah dalam peribadatan, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, dan mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Sepakat Ustaz, tapi teori dibagi berapa tidak terserah. Tapi antum tahu tidak? Yang penting tidak menyimpang antum tidak mengikuti ulama antum, berarti ini bikin firqah sendiri berarti. Kenapa tidak mengikuti? Coba sebutkan satu saya ulama yang di kitab antum yang mengatakan nggak usah dibagi, nggak apa, coba. Satu ulama antum coba. Anda kan mengatakan tadi nggak usah dibagi juga nggak apa-apa. Coba sebutkan satu ulama antum yang mengatakan bahwa nggak usah dibagi juga nggak apa-apa. Coba. Tidak ada masalah emang. Begini loh, saya ini paling males sekali menghadapi kalau orang itu cuma dari isi, maksudnya dari asumsi pribadi. Saya pengen antum menunjukkan data. Minimal antum sebutin nama kitab, saya cari, saya lecak. Ya. Coba. Silakan tafadhol, atau saya tunjukkan lagi ini kitab Syekh bin ulama-ulama Wahabi mana? Karena saya belajar, saya dapatkan keterangan dari guru kami, mereka tidak permasalahkan pembagian itu. Mereka tidak permasalahkan. Ya, kalau ulama sendiri ya gitu, Ustaz. Sama seperti Asy'ariyah. Kami dituduh kafir oleh ulama-ulama Wahabi. Imam Suyuti itu dituduh kafir loh.
Siapa yang tuduh kafir? Ulama Wahabi, namanya ulama Syekh Al-Ghamidi. Antum pernah dengar? Saya pernah dengar. Tapi Pernah? antum langsung klaim. Nggak, Satu. serius. Antum pernah dengar? Siapa mereka Wahabi itu? Nah, siapa kalau Wahabi itu? Pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana kata Syekh bin Bas. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini saya mendapatkan ada sebuah, untuk teman-teman di bawah juga disimak ya, ada sebuah upaya untuk membiaskan. Jadi sebenarnya ada dua, ada Wahbiyah, ada Al-Wahhabiyah. Wahbiyah itu pengikutnya Abdul Wahhab bin Rustum, itu hidup pada era salaf, Khawarij dia. Adapun yang kita maksud sekarang, Al-Wahhabiyah, bukan Wahbiyah, itu pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa yang bilang itu? Banyak ulama yang mengatakan. Termasuk saudara dari Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri. Siapa? Sulaiman bin Abdul Wahhab. Termasuk Syekh bin Bas sendiri, pembesar dalam ulama Wahabi. Ada. Antum mau data rekaman suara, saya nggak percaya tulisan. Saya rekaman suara pun ada. Dan datanya valid, langsung dari situs resmi beliau. Saya serius loh, Ustaz. Saya nggak main-main untuk menghadapi Wahabi ini. Kalau perlu saya baca kitab-kitab ulama mereka. Begini. Tafadhol. Saya tunjukkan lagi apa kesesatannya. Apa kesesatannya? Nah, ini takut nih antum nggak bisa jawab, nih kebongkar di bawah. Nggak apa-apa. Artinya ini kan Oke, ini saya tunjukkan. pemahaman Jadi saya antum- coba pemahaman. Ini saya tunjukkan dulu satu, karena antum udah minta ya. Jadi orang-orang Wahabi ini punya keyakinan seperti ini. Antum bisa buka sendiri lah kitabnya. Jadi di sini antum bisa buka dalam kitab Syarah Aqidah At-Tadmuriyah. Antum pernah belajar nggak kitab Tadmuriyah ini? Saya belum pelajari itu Ya. buku. Nah, jadi ini ada dua kitab Aqidah Tadmuriyah. Ini karya Syekh Ibn Taimiyah. Disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Coba Syarah oleh Syekh Ibn Utsaimin. syarah kitab Al-Usul Salasah. Taib, ini saya lagi ngejelasin ini dulu. Coba buka Al-Usul Salasah dulu. Boleh. Nah, di sini beliau menyebutkan al-yaddu yajuzu antus batalillah. Tangan itu boleh ditetapkan bagi Allah. Bahkan yajibu antus batalillah, wajib menetapkan tangan tersebut bagi Allah. Alasannya itu bikin kaget. Apa? Li'annaha alatul fi'li. Karena tangan ini alat untuk Allah mengerjakan. Tangan merupakan alat bagi Allah dalam perbuatan Allah. Apa contoh perbuatan Allah? Seperti menciptakan. Makanya saat menciptakan Nabi Adam, Allah itu butuh tangan, butuh alat. Siapa bilang? Ulama Syekh Ibn Taimiyah sendiri. Dalam kitab Jawabul I'tirad Al-Misriyah, Syekh Ibn Taimiyah, ya, buka di halaman 151. Apa kata beliau? Wa annahu khalaqa Adam biyadaihi lataini humal yadani. Allah menciptakan Nabi Adam dengan dua tangan, yang dua tangan tersebut alat. Wal'iyadu billah. Di mana coba? Saya minta sama antum, tunjukkan saya satu dalil Quran dan hadis yang mengatakan yadullah itu alat. Satu saja. Tidak begini. Nggak ada. Saya hanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, selesai. Iya, itu antum, bukan ulama antum. Yang kami bahas di sini ulama-ulama Wahabi. Kalau antum bukan Wahabi, ya tak masalah. Yang kami bahas di sini ulama-ulama Wahabi. Makanya saya itu mengutip kitab-kitab ulama mereka gitu. Iya, betul. Kan permasalahan yang saya yakini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Sampai situ. Sampai situ saya yakin. Sampai situ, betul. Nah, ulama Wahabi ini menambah-nambah. Dibilang tangan alat lah. Ini bid'ah, Ustaz. Antum setuju nggak ini? Menciptakan. Keyakinan bahwa tangan Allah atau yadullah itu alat. Itu bid'ah loh. Itu kaifiyah. Bid'ah. Nabi dan sahabat itu nggak pernah
mengejarkan yadullah alat. Nggak ada. Menurut antum, Syekh Ibn Utsaimin di sini keliru nggak mengatakan tangan Allah itu alat? Keliru atau enggak? Atau antum membenarkan pernyataan beliau? Jikalau dipandang dari segi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam menggunakan dengan tangannya, berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya, sama dengan kok saya bilang. Itu terjemahan, itu oke lah, saya terima. Sebenarnya itu terjemahan. Kalau kita cek tafsir nanti beda lagi, nggak masalah. Saya ikuti alur dulu. Tapi mengatakan itu tangan, setuju atau tidak? Saya setuju. Mengatakan itu alat, sorry. Mengatakan itu alat, setuju atau tidak? Kau bilang alat, walau alam. Enggak, setuju atau tidak? Kalau walau alam itu nggak tahu. Ini antum tahu loh. Ustadz, kalau antum mau nih saya bongkar ya. Bahwa ulama-ulama antum bahkan meyakini ya, Allah itu bisa gerak-gerak. Bukan ulama, saya nggak tahu itu ulama antum atau enggak. Tapi itu panutannya Syekh Ibn Taimiyah. Allah itu bisa yataharraku, bergerak-gerak. Naik, turun, duduk, berdiri, genggam. Apa ini lawan kata menggenggam? Gitu. Iya. Itu bisa. Wala'iyadzubillah itu. Kalau mau saya tunjukkan kitabnya. Khatam saya baca kitab Nakis Al-Albani. Bukankah Nabi Muhammad SAW, apakah tidak meyakini itu? Astagfirullah. Kami meyakini ayatnya, tapi yang kami pahami itu bukan hanya terjemahannya. Kantum kalau memahami Al-Quran dengan terjemahan, ya wes, tak masalah, itu hak Anda. Nah, begini. Saya tanya gini, ini yang terakhir. Menurut antum, kita wajib mengimani hal yang Allah dan Rasulnya sampaikan sebagaimana adanya, betul? Iya, betul. Oke, saya tantang antum harus konsisten. Ya, ini saya tampilkan hadis dalam Sahih Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim, cuman di sini saya syarah Sahih Muslim. Cuman saya pakai syarahnya ya, tapi yang saya tampilin bukan syarahnya nih. Ini hadisnya, ini syarahnya. Sebentar saya ini dulu ya, biar lebih terang gitu. Nah, ini kan enak ya. Kalau tampilin gini. Nah, kan? Tadi saya tantang antum. Ada hadis dari Bunda Aisyah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa disebutkan ya. Ini hadis. Hadasana Muhammad bin Hatim bin Maimun hadasana ila Anqalah ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, Inna Allaha azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah, ya bena Adam maristu falam ta'udni, qal ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Saya terjemahkan saja hadis dari Abu Hurairah. Ya Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah ya di hari kiamat, Allah di hari kiamat nanti akan berkata, ya bena Adam, wahai anak-anak manusia, maristu, aku sakit. Kata Nabi Adam, kata Allah, aku sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Terus hamba menjawab, ya Rob, bagaimana aku bisa menjengukmu? Engkau itu Tuhan sekalian alam. Allah menjawab, apakah engkau tidak tahu kalau hambaku si fulan itu lagi sakit? Kenapa engkau enggak menjenguknya? Apa engkau tidak tahu kalau seandainya engkau menjenguknya, engkau akan mendapatinya, engkau akan mendapatiku ada di sisinya. Kemudian seterusnya, wahai ibnu Adam, aku lapar ya. Kenapa engkau tidak memberiku makan? Ya Rab, gimana aku bisa memberimu makan? Engkau Tuhan sekalian alam. Apakah engkau tidak tahu kalau engkau memberi makan hambaku si fulan? Hambaku si fulan meminta makanan, kenapa engkau tidak memberinya makanan? Apakah engkau tidak tahu kalau seandainya kau memberi makanan